Jumpa lagi dengan channel kami Nafas Kubra. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berlimpah rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan batin, diberi keturunan Islam, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan dilapangkan dan dilancarkan rezekinya Allah, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bantu terus dengan subscribe-nya dan tonton terus video dari channel Nafas Kubra, dan semoga bisa selalu memberikan dan menambah kemanfaatan dan selalu bisa menambah pengetahuan dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini mari kita bersama-sama, ini sudah realita, sudah terbukti dalam hidup. Sering banyak orang bilang, kenapa ada orang sudah melakukan ibadah banyak, sudah kelihatan sholatnya rutin, sudah kelihatan ngajinya tekun, tapi kenyataannya dia masih suka perbuatan-perbuatan yang kurang baik, perbuatan-perbuatan yang dicela oleh agama, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita introspeksi diri. Yang pertama, apapun yang sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang sudah dikatakan oleh Nabi, itu jelas tidak bohong, itu pasti benar. Contoh, dalam Al-Quran disebut kalam Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di sini perlu kita belajar bareng-bareng. Kenapa sih? Padahal kata Allah, sholat itu bisa mencegah. Mencegah itu berarti tidak melakukan. Mau melakukan gak jadi, mau melakukan gak jadi, mau melakukan dan seterusnya begitu. Tapi kenyataannya di dalam masyarakat kita, di dalam kehidupan ini, banyak yang kelihatannya sudah melakukan sholat, sudah melakukan ibadah kepada Allah, tapi dia perbuatan-perbuatan buruk juga masih suka. Kenapa? Padahal tadi saya katakan, dan kita semua umat Islam harus yakin bahwa yang dikatakan Allah jelas tidak ada bohong-bohongnya sedikit pun, pasti benar. Yang dikatakan Nabi juga tidak ada bohongnya, saya pasti benar. Kita kembali kepada diri kita. Kita kembali kepada pengetahuan atau ilmu. Benar, orang itu sudah menjalankan sholat. Benar, orang itu sudah tekun beribadah. Tapi mungkin dia menjalankannya, melakukannya baru sebatas mau. Dia belum tahu, dia belum mengetahui, dia belum menjalankan dari yang disebut syarat dan rukunnya. Karena apapun dalam kehidupan, apapun dalam pengibadahan, apapun dalam mencapai kesuksesan, kita dibutuhkan syarat dan rukunnya terlebih dahulu.
Saya kasih contoh kecil. Bagaimana sholat kita mau yang disebut sah? Kata kita kecil dalam fikih Jawa, manusia itu cuma ada dua, orang bodoh dan orang pintar. Orang bodoh di situ bukan berarti orang yang tidak tahu alif bata, yang orang tidak tahu bacaan Quran, bukan. Itu juga orang pintar. Yang dimaksud orang pintar di situ bukan orang yang membaca Qurannya banter, cepat. Bukan orang yang tahu panjang pendeknya dalam Quran itu sendiri. Bukan orang yang bisa bahasa Inggris. Itu digolongkan orang pintar menurut agama, bukan. Yang dimaksud orang yang pintar menurut agama yaitu orang yang kapan melakukan suatu ibadah dia tahu sah gak ibadah kita itu. Itu juga maksud orang yang bodoh. Menurut fikih Jawa, menurut Islam, yang disebut bodoh yaitu orang yang kapan menjalankan ibadah dia cuma mau menjalankan. Tapi kalau ditanya, Pak, kamu sholatnya sah apa enggak? Dia jawab, saya enggak tahu, saya cuma menjalankan. Maka dari itu, dari hasil kita sama-sama sholat nanti bisa beda. Padahal Allah enggak mungkin berbohong kepada kita. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu bisa mencegah. Orang yang sudah sholat harusnya tidak menjalankan kejahatan. Ya, kejahatan secara zahir, kejahatan secara batin, dan kejahatan secara apapun itu harusnya dijauhkan. Dia daripada menggunjing, membicarakan orang lain, dia lebih baik diam. Daripada dia mengoreksi orang lain, lebih baik mengoreksi diri sendiri. Itu pasti. Itu hasil dari sholat itu sendiri. Maka dari itu, marilah dalam kesempatan kali ini kita coba membenahi. Kalau dibilang salah, nggak salah. Kalau dibilang belum tahu, gimana lagi? Kita membenahi bagaimana kita tambah hari tambah baik. Kata Nabi, orang yang beruntung yaitu orang yang hari kemarin dengan hari sekarang itu lebih baik. Dalam hal sholat kita akan hasilnya sama, yaitu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan dijauhkan dari segala keburukan kejahatan. Apabila kita sholatnya sudah tepat dengan syarat dan rukunnya. Sedikit syarat orang mau beribadah kepada Allah khususnya sholat, yaitu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Kita harus berwudu. Berwudu itu ada syarat dan rukunnya juga. Ya. Nah di sini mungkin dari berwudu sendiri kita harus benar-benar teliti. Kita tidak boleh meremehkan. Kita tidak boleh mengesampingkan, karena ini sudah termasuk syarat dari sholat itu sendiri. Insya Allah dalam hal kesempatan lain bisa kita bahas lebih lanjut. Intinya kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita harus tetap introspeksi diri sendiri. Jangan suka menilai orang lain, agar kita tidak dibodohi oleh nafsu kita. Sebab kebaikan atau keburukan itu hanya datang dari Allah. Kita cuma bisa menjalankan dengan la haula wala quwwata illa billahil azim. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan nanti bisa bertemu lagi dengan keadaan yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Nafas Kuba. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dari batin, diberi keterima Islam, dimudahkan segala urusannya oleh Allah dan dilapangkan dan dilancarkan rezekinya Allah, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan bantu terus dengan subscribe-nya dan tonton terus video dari channel Nada Tiba, dan semoga bisa selalu memberikan dan menambah kemanfaatan dan selalu bisa menambah pengetahuan dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini mari kita bersama-sama, ini sudah realita, sudah terbukti dalam hidup. Sering banyak orang bilang, kenapa ada orang sudah melakukan ibadah banyak, sudah kelihatan sholatnya rutin, sudah kelihatan ngajinya tekun, tapi kenyataannya dia masih suka perbuatan-perbuatan yang kurang baik, perbuatan-perbuatan yang dicela oleh agama, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita introspeksi diri. Yang pertama, apapun yang sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang sudah dikatakan oleh Nabi, itu jelas tidak bohong, itu pasti benar. Contoh dalam Al-Quran disebut kalam Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di sini perlu kita belajar bareng-bareng. Kenapa sih? Padahal kata Allah, salat itu bisa mencegah. Mencegah itu berarti tidak melakukan. Mau melakukan gak jadi, mau melakukan gak jadi, mau melakukan dan seterusnya begitu. Tapi kenyataannya di dalam masyarakat kita, di dalam kehidupan ini, banyak yang kelihatannya sudah melakukan sholat, sudah melakukan ibadah kepada Allah, tapi dia perbuatan-perbuatan buruk juga masih suka. Kenapa? Padahal tadi saya katakan, dan kita semua umat Islam harus yakin bahwa yang dikatakan Allah jelas tidak ada bohong-bohongnya sedikit pun, pasti benar. Yang dikatakan Nabi juga tidak ada bohongnya, saya pasti benar. Kita kembali kepada diri kita. Kita kembali kepada pengetahuan atau ilmu. Benar, orang itu sudah menjalankan sholat. Benar, orang itu sudah tekun beribadah. Tapi mungkin dia menjalankannya, melakukannya baru sebatas malu. Dia belum tahu, dia belum mengetahui, dia belum menjalankan dari yang disebut syarat dan rukunnya. Karena apapun dalam kehidupan, apapun dalam pengibadahan, apapun dalam mencapai kesuksesan, kita dibutuhkan syarat dan rukunnya terlebih dahulu. Saya kasih contoh kecil. Bagaimana sholat kita mau yang disebut sah? Kata kita kecil dalam fikih Jawa, manusia itu cuma ada dua, orang bodoh dan orang pintar. Orang bodoh di situ bukan berarti orang yang tidak tahu alif bata, yang orang tidak tahu bacaan Quran, bukan. Itu juga orang pintar. Yang dimaksud orang pintar di situ bukan orang yang membaca Qurannya banter cepat,
bukan orang yang tahu panjang pendeknya dalam Al-Quran itu sendiri, bukan orang yang bisa bahasa Inggris itu digolongkan orang pintar menurut agama, bukan. Yang dimaksud orang yang pintar menurut agama yaitu orang yang kapan melakukan suatu ibadah dia tahu sah gak ibadah kita itu. Itu juga masa orang yang bodoh. Menurut fikih Jawa, menurut Islam, yang disebut bodoh yaitu orang yang kapan menjalankan ibadah dia cuma mau menjalankan. Tapi kalau ditanya, Pak, kamu sholatnya sah apa enggak? Dia jawab, saya enggak tahu, saya cuma menjalankan. Maka dari itu, dari hasil kita sama-sama sholat nanti bisa beda. Padahal Allah enggak mungkin berbohong kepada kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu bisa mencegah. Orang yang sudah sholat harusnya tidak menjalankan kejahatan. Ya, kejahatan secara zahir, kejahatan secara batin, dan kejahatan secara apapun itu harusnya dijauhkan. Dia daripada menggunjing, membicarakan orang lain, dia lebih baik diam. Daripada dia mengoreksi orang lain, lebih baik mengoreksi diri sendiri. Itu pasti. Itu hasil dari sholat itu sendiri. Maka dari itu, marilah dalam kesempatan kali ini kita coba membenahi. Kalau dibilang salah, nggak salah. Kalau dibilang belum tahu, gimana lagi? Kita membenahi bagaimana kita tambah hari tambah baik. Kata Nabi, orang yang beruntung yaitu orang yang hari kemarin dengan hari sekarang itu lebih baik. Dalam hal sholat kita akan hasilnya sama, yaitu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan dijauhkan dari segala keburukan kejahatan apabila kita sholatnya sudah tepat dengan syarat dan rukunnya. Sedikit syarat orang mau beribadah kepada Allah khususnya sholat, yaitu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Kita harus berwudu. Berwudu itu ada syarat dan rukunnya juga. Ya. Nah di sini mungkin dari berwudu sendiri kita harus benar-benar teliti. Kita tidak boleh meremehkan. Kita tidak boleh mengesampingkan, karena ini sudah termasuk syarat dari salat itu sendiri. Insya Allah dalam hal kesempatan lain bisa kita bahas lebih lanjut. Intinya kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita harus tetap introspeksi diri sendiri. Jangan suka menilai orang lain agar kita tidak dibodohi oleh nafsu kita. Sebab kebaikan atau keburukan itu hanya datang dari Allah. Kita cuma bisa menjalankan dengan la haula wala quwwata illa billahil azim. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan nanti bisa bertemu lagi dengan keadaan yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kami Nafas Kubra. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dari batin, diberi keturunan Islam, dimudahkan segala urusannya oleh Allah dan dilapangkan dan dilancarkan rezekinya Allah, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bantu terus dengan subscribe-nya dan tonton terus video dari channel Nafas Kubra, dan semoga bisa selalu memberikan dan menambah kemanfaatan dan selalu bisa menambah pengetahuan dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini mari kita bersama-sama, ini sudah realita, sudah terbukti dalam hidup
Sering banyak orang bilang, kenapa ada orang sudah melakukan ibadah banyak, sudah kelihatan sholatnya rutin, sudah kelihatan ngajinya tekun, tapi kenyataannya dia masih suka perbuatan-perbuatan yang kurang baik, perbuatan-perbuatan yang dicela oleh agama, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita introspeksi diri. Yang pertama, apapun yang sudah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang sudah dikatakan oleh Nabi, itu jelas tidak bohong, itu pasti benar. Contoh, dalam Al-Quran disebut kalam Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di sini perlu kita belajar bareng-bareng. Kenapa sih? Padahal kata Allah, sholat itu bisa mencegah. Mencegah itu berarti tidak melakukan. Mau melakukan gak jadi, mau melakukan gak jadi, mau melakukan dan seterusnya begitu. Tapi kenyataannya di dalam masyarakat kita, di dalam kehidupan ini, banyak yang kelihatannya sudah melakukan sholat, sudah melakukan ibadah kepada Allah, tapi dia perbuatan-perbuatan buruk juga masih suka. Kenapa? Padahal tadi saya katakan, dan kita semua umat Islam harus yakin bahwa yang dikatakan Allah jelas tidak ada bohong-bohongnya sedikit pun, pasti benar. Yang dikatakan Nabi juga tidak ada bohongnya, saya pasti benar. Kita kembali kepada diri kita. Kita kembali kepada pengetahuan atau ilmu. Benar, orang itu sudah menjalankan sholat. Benar, orang itu sudah tekun beribadah. Tapi mungkin dia menjalankannya, melakukannya baru sebatas mau. Dia belum tahu, dia belum mengetahui, dia belum menjalankan dari yang disebut syarat dan rukunnya. Karena apapun dalam kehidupan, apapun dalam pengibadahan, apapun dalam mencapai kesuksesan, kita dibutuhkan syarat dan rukunnya terlebih dahulu. Saya kasih contoh kecil. Bagaimana sholat kita mau yang disebut sah? Kata kita kecil dalam fikih Jawa, manusia itu cuma ada dua, orang bodoh dan orang pintar. Orang bodoh di situ bukan berarti orang yang tidak tahu alif bata, yang orang tidak tahu bacaan Quran, bukan. Itu juga orang pintar. Yang dimaksud orang pintar di situ bukan orang yang membaca Qurannya banter, cepat, bukan orang yang tahu panjang pendeknya dalam Quran itu sendiri, bukan orang yang bisa bahasa Inggris, itu digolongkan orang pintar menurut agama, bukan. Yang dimaksud orang yang pintar menurut agama yaitu orang yang kapan melakukan suatu ibadah, dia tahu sah gak ibadah kita itu. Itu juga masa orang yang bodoh. Menurut fikih Jawa, menurut Islam, yang disebut bodoh yaitu
orang yang kapan menjalankan ibadah dia cuma mau menjalankan. Tapi kalau ditanya, Pak, kamu sholatnya sah apa enggak? Dia jawab, saya nggak tahu, saya cuma menjalankan. Maka dari itu, dari hasil kita sama-sama sholat nanti bisa beda. Padahal Allah nggak mungkin berbohong kepada kita. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu bisa mencegah. Orang yang sudah sholat harusnya tidak menjalankan kejahatan. Ya, kejahatan secara zahir, kejahatan secara batin, dan kejahatan secara apapun itu harusnya dijauhkan. Dia daripada menggunjing, membicarakan orang lain, dia lebih baik diam. Daripada dia mengoreksi orang lain, lebih baik mengoreksi diri sendiri. Itu pasti. Itu hasil dari sholat itu sendiri. Maka dari itu, marilah dalam kesempatan kali ini kita coba membenahi. Kalau dibilang salah, nggak salah. Kalau dibilang belum tahu, gimana lagi? Kita membenahi bagaimana kita tambah hari tambah baik. Kata Nabi, orang yang beruntung yaitu orang yang hari kemarin dengan hari sekarang itu lebih baik. Dalam hal sholat kita akan hasilnya sama, yaitu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan dijauhkan dari segala keburukan kejahatan. Apabila kita sholatnya sudah tepat dengan syarat dan rukunnya. Sedikit syarat, orang mau beribadah kepada Allah khususnya sholat, yaitu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Kita harus berwudu. Berwudu itu ada syarat dan rukunnya juga. Ya. Nah di sini, mungkin dari berwudu sendiri kita harus benar-benar teliti. Kita tidak boleh meremehkan. Kita tidak boleh mengesampingkan, karena ini sudah termasuk syarat dari sholat itu sendiri. Insya Allah dalam hal kesempatan lain bisa kita bahas lebih lanjut. Intinya kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita harus tetap introspeksi diri sendiri, jangan suka menilai orang lain, agar kita tidak dibodohi oleh nafsu kita. Sebab kebaikan atau keburukan itu hanya datang dari Allah. Kita cuma bisa menjalankan dengan la haula wala quwwata illa billahil azim. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan nanti bisa bertemu lagi dengan keadaan yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum